Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama aku Tini. Aku dari jurusan Ekonomi Pembangunan Angkatan 2021, Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Nah, dalam video kali ini, aku bakalan membahas dan juga menjelaskan mengenai dua bahasan soal yang mana ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah perencanaan pembangunan. Nah, yang pertama adalah mengapa dan dalam situasi apa intervensi publik atau perencanaan itu diperlukan. Oke, sebelum kita masuk nih ke dalam pembahasan mengenai jawaban mengapa intervensi publik atau perencanaan itu dibutuhkan, pastinya kita harus tahu dulu nih, kira-kira perencanaan itu apa sih? Jadi, perencanaan itu berasal dari kata plan atau a cycle representation of something, yang mana kita sebut representasi fisik dari sesuatu, atau bisa juga dikatakan sebagai a method for something atau metode untuk mengerjakan sesuatu, dan juga bisa kita katakan sebagai suatu penataan teratur atas komponen-komponen dari suatu tujuan. Nah, yang mana hasil dari proses perencanaan adalah rencana yang secara rasional kita gunakan untuk menyiapkan masa depan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa rencana adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dan menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Nah, perencanaan sebagai intervensi publik ini merupakan upaya untuk mengatur masyarakat agar menjadi masyarakat dengan tatanan yang lebih maju dan juga lebih baik. Namun, nyatanya terdapat perdebatan besar pada tahun 1930 sampai dengan 1940, dan perdebatan ini pun kembali terjadi pada tahun 1970 sampai dengan 1980 di Inggris dan USA mengenai apakah masyarakat perlu diintervensi oleh pemerintah. Mereka menganggap bahwa intervensi ini itu dapat menghalangi inovasi dan juga meningkatkan beban ekonomi. Yang mana pada saat itu pikiran ini berdasar pada pemikiran ekonomi neoklasik yang mengatakan bahwa pasar itu dipandang sebagai pasar persaingan sempurna. Nah, yang mana pasar persaingan sempurna yang kita kenal ini merupakan salah satu bentuk pasar dengan asumsi bahwa penjual dan pembeli itu dalam jumlah yang cukup. Lalu, adanya informasi yang rasional, tidak ada hal lain yang mempengaruhi preferensi konsumen, semua individu soliter dalam memaksimumkan keuntungan dan juga mobilitas yang sempurna. Padahal, dalam kenyataannya masih terdapat kegagalan dan ketidakpastian dalam pasar persaingan sempurna, seperti halnya dalam penggunaan barang publik dan juga konsumsi kolektif yang menimbulkan persaingan yang tidak sehat atau persaingan monopoli. Yang kedua, informasi yang dibutuhkan konsumen tidaklah selalu tersedia. Lalu, yang ketiga, munculnya ketidakseimbangan dalam permintaan dan juga penawaran. Yang keempat, munculnya berbagai eksternalitas atau isu-isu lingkungan. Dan yang terakhir adalah munculnya isu dalam sistem distribusi. Sehingga, untuk mengatasi hal-hal ini, perencanaan atau intervensi publik dibutuhkan dalam masyarakat. Perannya dalam ekonomi sejatinya dibagi menjadi 3 hal, yaitu yang pertama, untuk mengatasi adanya kegagalan pasar akibat pemenuhan kebutuhan pasar yang tidak optimal.
termasuk di dalamnya penyediaan barang publik. Nah, yang kedua, mengendalikan eksternalitas seperti munculnya dampak lingkungan akibat industri. Dan yang ketiga adalah mendorong kompetisi atau persaingan pasar yang sehat. Di dalam ilmu makroekonomi modern, intervensi pemerintah sangat tergantung pada kondisi masing-masing negara. Tidak terdapat teori yang secara khusus digunakan untuk memutuskan sejauh apa sih intervensi pemerintah dalam perekonomian. Nah, jadi itu ya, mengapa kita membutuhkan intervensi pemerintah atau perencanaan dalam perekonomian. Lalu, contoh dari intervensi publik atau perencanaan ini bisa kita lihat dari negara maju, yaitu negara Jepang, yang mana status dan kewenangan pemerintah daerah di Jepang itu diperoleh langsung dari pusat. Meskipun masih berada dalam kontrol pemerintah pusat, namun pemerintah daerah juga diberi keleluasaan untuk mengembangkan daerahnya. Hal ini diwujudkan dalam skema desentralisasi yang disebut Zenkokou Sugo Kaihatsu Kaikaku, atau lebih dikenal dengan Zenzo. Nah, Zenzo merupakan perwujudan dari otonomi daerah di Jepang, yang mana sasaran utamanya dari program ini berupa upaya pembangunan merata lewat pemberdayaan dan pembangunan potensi daerah masing-masing untuk membangun ekonomi daerah, yang mana semuanya itu terjalin dalam satu konsep Wide Area Life Zones. Oke, sekarang kita bakalan lanjut nih ke soal yang kedua, yang mana soal ini bunyinya adalah jelaskan dan beri contoh 2 dari 7 mazhab perencanaan. Yang mana di sini pertama aku bakalan bahas mengenai perencanaan kolaboratif atau collaborative planning. Nah, perencanaan kolaboratif ini adalah proses pembuatan keputusan di mana sebagai pemangku kepentingan yang melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang. Mereka duduk bersama untuk mengenali perbedaan mereka secara konstruktif, yang kemudian dicari solusinya, dan ini dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang diperoleh jika hanya mencari solusi sendiri-sendiri. Nah, perencanaan kolaboratif ini merupakan perencanaan berbasis komunikasi atau rasionalitas komunikatif, yang mana pemahaman tersebut diperoleh dari beberapa pendapat, yaitu bahwa perencanaan kolaboratif merupakan perencanaan yang berorientasi pada pemangku kepentingan yang melibatkan stakeholders. Oke, jadi gambaran dari tahapan perencanaan kolaboratif itu adalah yang pertama, memutuskan kapan kolaborasi ini akan dilaksanakan. Lalu kita menyusun proses yang sekiranya akan berhasil. Yang ketiga adalah menentukan siapa yang akan berpartisipasi, lalu mengatur prosesnya. Lalu kita menyusun struktur pembuatan keputusan, dan yang terakhir yaitu membantu peserta bekerja sama, memberikan informasi, dan juga mengimplementasikan kesepakatan tadi. Oke, peran perencana di sini adalah mendengarkan keinginan masyarakat dan mengawal terbentuknya konsensus, atau tidak mengedepankan kepemimpinan yang teknokratik. Nah, yang kedua adalah perencana adalah pembelajar berpengalaman dan peka terhadap upaya penyatuan pandangan. Dan juga kepemimpinan tidak berfokus mengarah pada isi perencanaan, namun juga lebih berfokus agar masyarakat menyetujui dan yakin terhadap perencanaan yang disepakati, tanpa adanya dominasi kelompok kepentingan tertentu. Melibatkan berbagai pihak melalui kolaborasi yang dilakukan secara kolaboratif. Yang mana contoh dari perencanaan kolaboratif ini adalah
kolaborasi untuk mengurai kemacetan di Jakarta melalui penyediaan transportasi publik yang nyaman, berkualitas, murah, dan mengusung semangat energi hijau, yang mana kolaborasi ini dibahas melalui KTT G20 di Bali pada tanggal 15 sampai dengan 16 November tahun 2022. Di mana pemerintah Indonesia berhasil menjalin kesepakatan dengan Jepang, Inggris, serta Korea Selatan dalam pertemuan bilateral tersebut. Korea Selatan menyampaikan minatnya untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan MRT, yang mana yang dilakukan di sini adalah pembangunan MRT Jakarta fase keempat yang berbentuk kolaborasi dari masyarakat, pemerintah DKI, dan juga investor luar yaitu Jepang, Inggris, dan Korea Selatan, yang mana fungsinya adalah untuk mengurangi kemacetan. Nah, yang kedua yaitu perencanaan hijau. Perencanaan ini merupakan salah satu teori yang muncul karena adanya pemikiran, konsep, gerakan, dan disiplin ilmu mengenai isu-isu lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Yang mana salah satu contohnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau untuk Indonesia yang sejahtera melalui perencanaan pemerintah oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia dalam Global Green Growth Institute. Nah, yang mana beberapa hal yang dirancang untuk Indonesia sejahtera pada tahun 2030 sampai dengan 2050 nanti adalah rencana 100% energi terbarukan untuk Pulau Sumba, lalu produksi semen yang didukung oleh sampah kota. Kota Semarang akan dijadikan kota hijau masa depan. Lalu adanya dorongan investasi konektivitas maritim, lalu adanya program REDD Plus di Indonesia, lalu adanya program konsumsi dan produksi berkelanjutan atau SCP, dan juga konsesi restorasi ekosistem di Kalimantan Tengah. Nah, untuk itu sekian dari aku yang bakalan disampaikan dalam video kali ini. Terkait dengan berbagai hal yang sekiranya belum pas, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.